Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermateri penulisan gabungan kata, frasa, kata depan, dan partikel. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Rayhan dan Fadlur Rahman, saya sendiri, Dia Ayu Pramudita, Bintang Megananda, Fahri Aji Gias Tamam, Imtiaz Wahyu Mutifah, Marsyanda Dwi Triani. Untuk materi pertama adalah penulisan penggabungan kata. Penulisan penggabungan kata ada definisi dan tata cara. Yang pertama adalah definisi. Gabungan kata ialah kata lain dari frasa yang memiliki pengertian penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Tata cara penulisan penggabungan kata. Gabungan kata mesti ditulis terpisah jika gabungan kata tersebut merupakan kata majemuk ataupun istilah khusus. Gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi mesti ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Penulisan gabungan kata yang terpisah meski tetap ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan. Jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan, akhiran, atau konfiks, maka gabungan kata harus ditulis secara serangkai. Gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara serangkai. Kemudian penulisan frasa. Penulisan frasa memiliki definisi dan ciri-ciri dan juga jenis-jenis frasa. Definisinya pertama adalah secara umum, frasa dapat diartikan sebagai gabungan atau suatu kesatuan kata yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal. Kemudian ciri-ciri. Ada 3. Frasa terdiri dari minimal dua kata atau lebih. Frasa menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, misal subjek, predikat, objek, atau lain sebagainya. 3. Frasa memiliki satu makna gramatikal. Frasa bersikap non-predikatif. Frasa dapat menduduki fungsi sebagai predikat, namun bukan merupakan kumpulan kata yang memiliki predikat seperti kalimat. Kemudian jenis-jenis frasa. Pembagian frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, pemadunya. Yang pertama, frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang kedudukannya sejajar, sehingga dalam suatu fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Fakta endosentris dibagi menjadi 3, yaitu frasa endosentris kontributif, frasa endosentris atributif, frasa endosentris apositif. Kemudian yang kedua ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsurnya. Dengan kata lain, frasa eksosentris tidak memiliki unsur pusat atau UP. B. Pembagian frasa berdasarkan kedudukannya. Frasa setara. Frasa setara merupakan frasa yang memiliki hubungan antar unsur setara. Yang kedua, frasa setara bertingkat. Frasa setara bertingkat merupakan frasa yang kedudukannya antar unsurnya tidak setara atau bertingkat. Pembagian frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. 1. Frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki unsur pusat, berupa kata pronominal, nama, serta kata-kata selain nomina yang berubah strukturnya menjadi nomina. Kedua, frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang memiliki unsur pusat, berupa kata verba dan ditandai dengan adanya afiks verba. Ketiga, frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata adjektiva. Unsur dalam frasa ini diberikan imbuhan ter atau untuk mewakili kata paling. Biasanya menduduki fungsi sebagai predikat dalam suatu kalimat. Yang keempat, frasa numeralia. Frasa numeralia merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata numeralia atau kata-kata yang menyatakan suatu bilangan atau jumlah tertentu. Yang kelima, frasa preposisi. Frasa ini adalah frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan sebagai penunjuk atau indikator dan diikuti kata atau kelompok kata yang bukan klausa yang berdiri sebagai petanda. Dan yang keenam, frasa konjungsi. Frasa konjungsi adalah frasa yang ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Frasa konjungsi disebut juga sebagai frasa verbal atau keterangan. D. Pembagian frasa berdasarkan makna yang dikandungnya. 1. Frasa biasa.
Frasa biasa adalah frasa yang hasil dari pembentukannya berupa makna denotasi atau makna sebenarnya. Yang kedua, frasa idiomatik. Frasa idiomatik merupakan kebalikan dari frasa biasa, yaitu frasa yang hasil pembentukannya berupa makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Dan yang ketiga, frasa ambigu. Frasa ambigu adalah frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau makna ganda tergantung pada penggunaannya dalam kalimat. Tulisan kata depan. Menurut definisinya, kata depan atau preposisi merupakan kata secara sistematis, tata atau susunan kalimat, terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak pada di depan ataupun di belakangnya. Fungsinya ada 9, yaitu dapat menyatakan suatu tempat di mana berada atau berlangsung, arah asal, arah tujuan, pelaku, alat, perbandingan, hal ataupun masalah, suatu sebab akibat yang terjadi, serta suatu maksud. Aturan penulisan kata depan. Di, ke, dari. Yang pertama, apabila menyatakan tempat, penulisannya wajib dipisah dari kata yang ada di belakangnya atau tempat yang ditujukannya. Misal, Pina lahir dan besar di Lampung. Seperti di contoh, kata di dan Lampung dipisah. Yang kedua, kalau ia suatu imbuhan dari kata, maka penulisannya digabung sesuai kata yang diikuti. Misalnya, sepatu ini dibeli saat kami liburan akhir bulan kemarin. Seperti di contoh, kata di dan beli tergabung. Yang ketiga, dapat digunakan di dalam sebuah kalimat sebagai judul sehingga harus menggunakan huruf kecil. Misalnya, hujan itu memunculkan pelangi di Pulau Belitung. Seperti di contoh, kata di menggunakan huruf kecil. Kemudian jenis-jenis kata depan ada dalam, atas, antara, kepada. Untuk dalam, yang pertama, dapat menyatakan suatu tempat berada ataupun berlangsung. Yang kedua, dapat menyatakan di dalam situasi atau peristiwa terjadi. Yang ketiga, dapat menyatakan suatu jangka waktu. Untuk atas, yang pertama, dapat menyatakan suatu tempat. Yang kedua, dapat menghubungkan predikat instrasif beserta pelengkapnya. Yang ketiga, dapat digunakan di dalam suatu ungkapan yang sudah tetap. Untuk antara, yang pertama dapat menyatakan suatu jarak, yang kedua dapat menyatakan jika adanya dua pelaku, dan yang ketiga dapat menyatakan suatu tempat, saat atau waktu, situasi atau hal-hal. Untuk kepada, yang pertama dapat menyatakan suatu tempat ditujukan, dan yang kedua dapat menyatakan suatu arah yang dituju. Jenis-jenis kata depan. Ada akan, terhadap, oleh, dan dengan. Pengertian dari akan adalah dapat menunjukkan suatu objek, contohnya dia selalu teringat akan kejadian yang merenggut nyawa kedua orang tuanya tahun lalu. Terhadap, pengertian dari terhadap dapat menyatakan suatu sasaran perbuatan, contohnya macan itu tidak pernah putus asa terhadap apapun yang terjadi. Oleh, pengertian dari oleh dapat menyatakan pada pelaku atas perbuatannya. Contohnya, jalan tol yang menghubungkan dua desa itu telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Yang terakhir dengan, pengertiannya dapat menyatakan suatu alat. Contohnya, hasil ujian praktikum tahun ini akan diperiksa melalui komputer canggih. Adapun jenis-jenis kata depan lainnya, berkat, tentang, sampai, dan guna. Pengertiannya dapat digunakan untuk menyatakan sebab yang memberi suatu pengaruh dan terjadi suatu. Contohnya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat berkumpul. Yang kedua, tentang, dapat digunakan untuk menyatakan suatu perihal ataupun juga masalah. Contohnya, dosen memberikan materi tentang pelajaran ekonomi yang kurang saya pahami. Yang ketiga, sampai, pengertiannya dapat digunakan untuk menyatakan suatu batas tempat dan juga batas waktu. Contohnya, dosen itu memberikan tugas dan dikumpulkan sampai jam 10 pagi ini. Yang terakhir, guna. Pengertiannya dapat digunakan untuk menyatakan adanya suatu sambungan perihal. Penggunaan ini biasanya sering
ditambahkan dengan suatu imbuhan ke-an. Contohnya, buah lemon mempunyai kegunaan yang sangat melimpah khususnya untuk kesehatan dan kecantikan. Adapun jenis-jenis kata depan lainnya, contohnya demi, untuk, bagi, dan menurut. Adapun pengertiannya, yang pertama dapat menyatakan suatu tekad yang dijalani. Contohnya, Roni menjadi tulang punggung yang bekerja siang malam demi kelangsungan hidup dan pendidikan adiknya. Pengertian yang kedua dapat menyatakan suatu tujuan atau sasaran atas perbuatan. Contohnya, ibu membawakan oleh-oleh khas Bali untuk kami. Yang ketiga, pengertian dari bagi dapat digunakan untuk menyatakan adanya suatu pertalian perihal. Contohnya, bagi saya itu tidaklah penting. Dia bisa ataupun tidak. Yang terakhir itu menurut. Pengertiannya dapat digunakan untuk menyatakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Contohnya, menurut undang-undang yang ditetapkan, maka ia dikenai hukuman selama seumur hidup penjara. Penulisan partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 partikel, yaitu lah, kah, tah, per, dan pun. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel per, yang berarti tiap-tiap, demi, dan mulai, ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Namun, partikel per pada bilangan pecahan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Untuk partikel pun yang sudah dianggap padu benar ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Sedangkan partikel pun yang ditulis setelah kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan dituliskan terpisah. Tata cara penulisan partikel. Untuk partikel lah biasanya digunakan dalam kalimat pernyataan atau kalimat perintah. Sesuai ejaan yang disempurnakan, penulisan partikel lah menyambung dengan kata yang mendahulinya atau kata di depannya tanpa menggunakan tanda penghubung. Contohnya adalah, ketika kitab itu diberikan, maka sang pemberi langsung mengeluarkan seruan, "Bacalah." Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi cobalah meminta apa yang kamu butuhkan. Untuk partikel tah, menunjukkan kalimat berita sekaligus kalimat tanya, namun si penanya tidak mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkannya, seakan-akan bertanya pada diri sendiri tentang hal yang diutarakan. Contohnya, apatah gunanya hidup hingga 1000 tahun lamanya, namun tak pernah sembahyang yang merupakan pilar agama? Apatah hasil yang akan kau dapat bila keluargamu pun tak mendukungmu? Selanjutnya ada partikel pun. Partikel pun sesuai EYD penulisannya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Biasanya partikel pun seringkali digunakan dalam kalimat berita. Lalu partikel pun yang penulisannya digabung terdapat dalam beberapa kata yang dibakukan. Beberapa kata yang tersebut adalah adapun, biarpun, ataupun, maupun, kendatipun, sungguhpun, sekalipun, walaupun, andaipun, kalaupun, meskipun, bagaimanapun. Selanjutnya ada partikel per. Penulisan partikel per yang berarti demi, tiap, mulai penulisannya dipisah dari kata yang mengikutinya atau di belakangnya. Contohnya, untuk menikmati keseruan bermalam di tengah hutan dengan ditemani api unggun, kami mematok biaya 100.000 per orang. Selanjutnya ada partikel kah. Penulisan partikel kah sesuai EYD digabungkan dengan kata yang diikutinya. Umumnya partikel ini untuk menunjukkan kalimat tanya. Beberapa kaidah penulisan partikel kah adalah untuk membentuk kalimat tanya, untuk menjadikan kalimat lebih formal dan lebih halus pada kalimat tanya, dan untuk mempertegas kalimat tanya yang tidak menggunakan tanda tanya. Terkadang juga memerlukan jawaban. Sekian materi yang kami sampaikan tentang penggabungan kata, kata depan, frasa, dan partikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.